Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kembali lagi di pagi hari ini, di minggu yang begitu cerah hari ini, kita akan kembali dalam mimbar GBIA Depok. Masih dalam situasi yang sama ya. Hari ini kita masih belum bisa bertemu, berjemaat, bersekutu bersama di tempat ini. Tetapi hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar firman Tuhan dan terus meneliti kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-37. Jadi Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayat yang ke-37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan satu topik renungan singkat kita hari ini, yaitu cara hidup jemaat atau cara hidup berjemaat. Dan tadi kita sudah baca cerita singkat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula di Yerusalem. Sungguh luar biasa. Mengingat pada saat itu terjadi begitu banyak tekanan baik dari orang Israel maupun dari orang non-Israel yang berusaha untuk menekan mereka, menghalang-halangi mereka untuk memberitakan atau untuk memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi hari ini kita mau belajar 3 poin penting dari cara hidup berjemaat ini, yang mungkin bisa kita terapkan, yang mungkin bisa kita pelajari, kita ambil maknanya untuk kita pakai sebagai jemaat yang hidup pada hari ini. Jemaat GBIA Depok, tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh sebab itu, kita lihat yang beberapa hal pagi hari ini. Kita akan lihat jemaat Kristus. Apa itu jemaat Kristus? Jemaat Kristus seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 yang kita baca tadi, bahwa katanya adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Jadi jemaat Kristus adalah kumpulan orang yang telah percaya kepada Kristus. Ini jemaat. Jadi bukan hanya sembarangan berkumpul, melainkan kumpulan orang-orang yang berkumpul itu adalah mereka yang sudah percaya. Nah, ini yang disebut jemaat. Jadi bukan asal sembarangan ke gereja, asal sembarangan berkumpul, sementara belum punya keyakinan dan iman yang benar dan belum percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, hal pertama yang ingin saya ajak kita lihat, ya, cara hidup jemaat ini. Mari kita buka sebentar pasal 2 dalam Kisah Para Rasul ini. Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Sebentar. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42.
Dalam perikop ini juga dijelaskan bagaimana cara hidup jemaat yang pertama, jemaat mula-mula. Jadi kita lihat ayat yang ke-42. Saya bacakan dari ayat yang ke-41, boleh? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu sekalian, jemaat Depok yang terkasih. Jadi hal pertama yang bisa kita lihat bagaimana dari cara hidup jemaat mula-mula saat itu, yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita pakai hari ini adalah bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pada saat itu kitab Perjanjian Baru belum ditulis. Jadi mereka bertekun atas pengajaran lisan para rasul dan juga kitab Perjanjian Lama yang hari itu sudah ada. Tetapi hari ini kita, jemaat Depok hari ini, kita punya firman Tuhan yang sudah komplit, yang lengkap. Kita punya Perjanjian Lama 39 kitab. Kita punya Perjanjian Baru 27 kitab. Perjanjian Baru adalah dasar dari iman jemaat hari ini. Kita belajar sama seperti jemaat mula-mula hari itu di Yerusalem, mereka belajar bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Hari ini juga kita belajar dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang membedakan kita dan mereka hari itu adalah kita hari ini punya catatan yang tertulis, yang kapanpun, dimanapun kita bisa pelajari. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih sama Tuhan, mempelajari firman Allah, firman Tuhan. Tulisan rasul-rasul Perjanjian Baru adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Dan kita diminta untuk membacanya, belajar, mencari tahu, menggali, bertanya, untuk mendapatkan pengajaran yang Tuhan hendaki, pengajaran yang benar. Sehingga cara hidup jemaat pun jadi benar. Tadi kita sudah baca dari pasal 4, Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, bagaimana hidup mereka luar biasa. Di tengah tekanan, ya, di tengah himpitan, susahnya berjemaat awal-awal saat itu, tetapi mereka bisa membuat situasi sebuah komunitas, sebuah kelompok jemaat Yerusalem, dan mereka saling membantu dan satu dengan yang lainnya. Itu semua kenapa? Karena mereka punya pengajaran rasul-rasul. Mereka punya firman Tuhan. Dan hari ini juga kita punya firman Tuhan yang jauh lebih lengkap daripada mereka hari itu. Mengapa kita tidak bisa? Kita semua punya firman Tuhan di tangan masing-masing, di rumah masing-masing. Bahkan mungkin di rumah lebih dari satu. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, saya mau mengajak kita melihat satu ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Jadi mereka bukan hanya belajar dari pengajaran rasul-rasul, bertekun, dan mereka juga ada persekutuannya katanya. Ya. Oke. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 saya akan bacakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita pada segala dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, kita hari ini adalah orang-orang yang sudah percaya, ya, membaca surat rasul-rasul, dan kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita sudah hari ini bertekun terus mempelajarinya. Dan ada persekutuan. Ini adalah minggu yang keempat kita tidak bisa berkumpul secara fisik. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa bersekutu hari ini. Ini adalah era zaman digital. Kita bisa bersekutu meskipun tidak bisa secara tatap muka. Hari ini kita punya grup WhatsApp.
Disitulah kita bersekutu satu dengan yang lain, saling bertanya kabar, saling mendoakan, saling menasehati, saling menguatkan. Bahkan mungkin sesekali bercanda satu dengan yang lainnya, supaya situasi di mana kita hari ini berada di tengah wabah corona tidak begitu suntuk, bisa saling mengirimkan artikel-artikel yang baik, bisa mengirimkan ayat-ayat yang benar yang bisa menguatkan. Ini namanya persekutuan. Tentu kita sangat rindu satu hari nanti bahwa kita bisa bersekutu bersama, berjemaat kembali. Oleh sebab itu mari kita berdoa untuk itu. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-40 pasal 2 tadi, kita kembali ke Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-46 dan ke-47. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul, saya ulangi. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi kita lihat persekutuan. Harusnya cara hidup jemaat itu disukai banyak orang, memberikan kesaksian yang baik. Orang suka, orang senang bergaul dengan setiap orang percaya, apalagi mereka atau kita yang sudah diselamatkan. Kita punya hidup yang menyenangkan, bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi juga orang senang bergaul dengan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, itu hal pertama yang kita baca dan kita pelajari tadi. Hal yang kedua, kita kembali ke dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi. Kita lihat ayat yang ke-32-nya. Yang kedua adalah katanya, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa. Nah, cara hidup berjemaat itu mesti sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa untuk apa? Apakah kalau satu orang suka makan satu jenis makanan, maka semua harus suka makan itu? Saya pikir bukan itu. Tapi ini lebih kepada satu persepsi, satu pemahaman. Sehati sejiwa dalam sebuah persekutuan pelayanan. Dalam satu persekutuan memajukan tubuh Kristus. Melayani Tuhan di dalam tubuh Kristus, di dalam jemaat. Ini mesti sehati dan sejiwa. Kalau enggak, maka jenis apapun pelayanannya tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi jemaat mula-mula hari itu, mereka menunjukkan satu pola hidup, contoh hidup berjemaat yang akhirnya berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka senang, disukai oleh banyak orang. Itu karena mereka apa? Karena mereka sendiri sebelum memberikan kesaksian keluar, mereka punya prinsip sehati dan sejiwa untuk sebuah pelayanan, untuk sebuah kemajuan jemaat. Saling mendoakan, saling memberi masukan, saling mendukung, saling mendengarkan. Dan jikalau ditegur, tidak marah dan tidak tersinggung. Bahkan bersyukur karena kesalahan saya sudah ditegur. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, saya akan bukakan satu ayat untuk kita semua dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.
Yang pertama katanya diminta jemaat Korintus itu supaya seia sekata. Seia sekata untuk apa? Untuk sebuah pelayanan dalam jemaat tentunya. Kemudian di akhir kalimatnya diminta untuk sehati sepikir, untuk memikirkan pelayanan-pelayanan yang berikutnya. Sama-sama berpikir. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini yang disebut dengan jemaat. Karena jemaat tadi isinya adalah kumpulan orang yang sudah percaya, yang telah percaya. Harusnya tidak susah untuk sehati sepikir, seia sekata. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita berbicara untuk pelayanan, maka kita harus sehati sepikir, seia sekata. Dan yang terakhir, yang ketiga hari ini. Yang ketiga, dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, kita melihat ada sebuah apa di sini? Hal yang ketiga, bahwa mereka selain mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bersekutu satu dengan yang lainnya, selain mereka sehati, sejiwa, kelihatannya kita lihat bahwa mereka memiliki kasih yang luar biasa. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana mereka katanya ayat 33 di pasal 4 Kisah Rasul tadi, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Secara rohani mereka melimpah-limpah karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sebab ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Secara jasmani pun mereka tidak kurang katanya. Karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan meletakkan di bawah kaki rasul. Ya. Tentu Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang terjadi di zaman mula-mula tidak bisa kita lakukan di sini. Seperti halnya di mana mereka menjual semua tanah, semua rumahnya, dan menyimpannya di dalam jemaat di bawah kaki rasul-rasul untuk dikelola bersama. Sehingga jemaat yang satu dengan yang lain tidak ada yang kekurangan. Jikalau ada yang kekurangan, disupport dan sebagainya. Mengapa demikian? Ya dikarenakan hari itu situasi kondisi memaksa mereka harus menjual tanah mereka. Jangan sampai diambil oleh penjajah, oleh orang-orang yang ingin mengambilnya, dan itu lebih baik dijual dan dibawa ke jemaat dan dikelola bersama-sama. Hari ini kita tidak sedang dalam hidup di tengah-tengah penganiayaan. Saya tidak mengajarkan jemaat untuk menjual semua tanah-tanah rumah dan bawa ke gereja, tidak. Tapi kita punya pola yang berbeda hari ini. Tapi yang bisa kita pelajari di sini adalah kasih yang begitu besar satu dengan yang lainnya, sehingga Alkitab mencatat mereka bukan hanya melimpah-limpah secara rohani karena mereka belajar firman Tuhan secara kontinu, bertekun katanya. Mereka juga punya pola hidup yang yang luar biasa, tidak berkekurangan satu dengan yang lainnya, karena saling mensupport, saling mendukung dan sebagainya. Mungkin suatu hari Tuhan izinkan ini terjadi, kita bisa belajar dari pola ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, inilah cara hidup jemaat mula-mula pada saat itu. Tentu banyak hal menarik atau hal-hal rohani yang bisa kita pelajari dan kita ambil hari ini. Dan biarlah firman Tuhan singkat hari ini memberikan kita masukan, motivasi, atau mungkin membuka cara berpikir kita, cara pandang kita, dan melihat bersama bahwa jemaat ini adalah kita dan kita adalah jemaat. Oleh sebab itu, segala pelayanan jemaat, semua jemaat Depok harus terlibat, karena jemaat adalah kita dan kita adalah jemaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami masih bisa belajar firman-Mu meskipun dari jarak jauh. Tetapi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang kami sampaikan, yang kami pelajari setiap minggunya. Biarlah ini memberikan kekuatan rohani bagi kami. Sekaligus kami berdoa dan bertekun agar sekiranya Tuhan membuat kota Depok, Indonesia, bahkan dunia hari ini terbebas dari corona, sehingga aktivitas pelayanan kami bisa berjalan normal seperti biasanya Tuhan. Terima kasih Engkau juga yang menyertai setiap anggota jemaat Depok
akan setiap pekerjaan, pergumulan, apapun yang hari ini sedang direncanakan. Tuhan tolong berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.